Firman bukan hanya mencerdaskan. Firman menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Firman itu, saudaraku, membuat saudara jadi sadar. Pernah nggak ngerasa setelah saudara ke gereja, tiba-tiba loh apa yang tadinya saudara lakukan, saudara cuek-cuek aja. Setelah saudara dengar firman, tiba-tiba saudara gini, kayaknya saya salah deh. Terus ada rasa bersalah di hati. Saudara pikir dari mana itu munculnya? Firman itu menuntun engkau pada keselamatan. Engkau jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Dari situ engkau nggak lakuin apa yang salah. Engkau berjalan ngikuti jalan yang benar. Itu firman, saudaraku. Dan ayat 16 yuk kita baca. Ayat 16 itu ngomong gini. Kitab suci itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dia punya manfaat untuk mengajar. Nah, saudara ngerasa nggak sih kadangkala setelah saudara ibadah, saudara dengar firman, kayak saudara tuh kayak gini, oh aku harus begini. Oh ini yang harus saya lakukan. Kenapa? Karena tanpa saudara sadari, firman itu mengajar kepada saudara. Dia menyatakan kesalahan. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, tiba-tiba kayak berasa, kayaknya kok saya salah ya, besok lagi nggak boleh nih. Bukan hanya itu, firman memperbaiki kelakuan. Kalau saudara benar ibadahnya, kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhannya, masuk lebih dalam, nanti tiba-tiba saudara akan ngalami. Berubah loh. Yang tadinya emosian sekarang lebih bisa narik diri. Yang tadinya gampang menyalahkan diri sendiri sekarang sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Kenapa? The Bible. Itu pekerjaan firman, Pak. Dan firman mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dari ayat ini yang saya mau garis bawahi bukan semuanya ini saudaraku. Tapi saya mau garis bawahi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Kata diilhamkan artinya petunjuknya itu diberikan oleh Allah. Timbul dari hati dan pikiran Allah. Diberikan kepada si penulis. Saya ulang ya. Arti kata diilhamkan saudaraku, petunjuk. Pikiran hatinya Allah itu diberikan kepada sang penulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk kata dan tulisan. What's your point, Pastor? This is my point. Sumber dari Alkitab itu bukan pikiran manusia. Yang mengerti katakan amin. Sumber dari Alkitab bukan pikiran, analisa, dan hati si penulis. Itu sebabnya ayat tadi kita baca. Semua tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Artinya Alkitab itu adalah pikiran dan hatinya Allah yang ditransferkan, diimpartasikan kepada si penulis. Dari situ saudaraku, si penulis menuangkannya dalam bentuk perkataan dan tulisan. Itulah yang saat ini saudara bawa, saudara pegang sebagai Alkitab. Jadi jangan heran, kenapa kalau kau baca Alkitab, manusia rohmu bangkit. Karena itu bukan hanya sekedar pikiran manusia. Di dalam Alkitab itu God breathed. Nafasnya Allah dihembuskan. Rohmu yang tadinya mati, rohmu yang tadinya down. Engkau yang tadinya sudah benar-benar terpuruk. Tiba-tiba ketika firman diberitakan, kehidupan itu mengalir. Nafasnya mengalir. Rohmu yang mati sekarang bangkit, hidup kembali.